Nah, tujuan pertemuan kali ini adalah memahami pembuatan program Java Visual sederhana dengan Swing. Ya. Dalam hal ini kita akan membuat JText Area, JText Paint, dan JEditor Paint. Kita langsung masuk ke JText Area. Nah, variabel yang biasa JText Area itu, properties yang biasa dipakai ini adalah variabel name, kemudian kolom, jumlah kolom yang menentukan lebar dari text area, berapa lebarnya. Kemudian rows adalah jumlah baris yang menentukan tinggi dari text area tersebut, serta tooltip text ya untuk terkait dengan menampilkan text tooltip. Nah, metode text area yang biasa digunakan adalah getText. Nah, ini getText ini digunakan untuk mendapatkan teks yang ada pada text area. Sedangkan setText ini digunakan untuk mengganti isi teks yang ada pada text area. Dan ini digunakan untuk menambah isi teks pada text area. Oke, nah ini silakan kita akan buat, ya, kita akan mempraktekkan, ya. Silakan diaktifkan terlebih dahulu netbin-nya. Ya. Nah, variabel name yang dipakai dalam hal ini adalah untuk pengisiannya kita gunakan text area. Jadi variabel name-nya TA isi file. Kemudian add hello from button. Ini adalah button ya. Nah, ini nama variabel name-nya adalah button tambah teks. Kemudian hapus isi teks area, ini variabel name-nya adalah button hapus. Kemudian baca, ini adalah untuk membaca tulisan yang ada di teks area. Nah, output ini merupakan label ya, label untuk menampilkan apa yang sudah kita capture dari teks area tersebut. Nah, apabila button tambah diklik, nah ini kan, misalkan kita klik add hello from button, oke ya, add hello from button ini akan menambahkan tulisan hello dari button. Jadi dia, ini kan hello ini isi pertama, ini kan isinya ya. Jadi di dalam desainnya, oke, di dalam desainnya bentuknya seperti ini ya nanti. Jadi Anda buat dulu package baru ya. Jadi contohnya di source package, new Java package. Nah ini kita sudah buat Java package-nya. Nanti namanya misalkan latihan text area untuk Java package-nya. Lalu form ya, kita bikin new ya, new JFrame form, nanti namakan dengan form TA misalkan ya, form text area. Oke, nah sekarang kita posisinya sudah di dalam form ya, di dalam form. Nah, untuk labelnya ini ada dua yang kita masukkan, yaitu text area dan output. Oke, nah untuk output, name-nya adalah LBL output. Ini ya, perhatikan di sini ada LBL output. Sedangkan tulisan yang di atas masih default aja karena nggak dipakai ya, nggak dipakai buat program, hanya untuk keterangan saja. Selanjutnya, hello ini isi pertama, ya, hello ini isi pertama ini. Nah, di dalam propertiesnya, tulisan teksnya ini diisi dengan hello ini isi pertama ya. Jadi kita klik edit text, lalu diketikkan aja, hello ini isi pertama. Oke, nah tambah dari button ini nanti akan diisikan dengan seperti ini. Eventnya TA isi file append hello dari button. Artinya apa kalau append? Append ini akan menambah baris, menambah konten, menambah konten. Nah,
ada \n, jadi di slide tersebut, nah ini kan ada TA isi file, open \n. \n ini artinya enter ya. Enter, lalu nanti ada tulisan hello dari button. Pak, mohon maaf Pak, itu screen-nya berhenti aja Pak. Maksud sih? Iya Pak. Saya sudah share screen Pak. Sudah belum? Ini posisinya ada di mana ini ceritanya? Di Mas PT Pak, contoh penggunaan. Oh ya udah benar. Ini kan contoh penggunaan ya. Kemudian saya coba share screen-nya. Netbin-nya. Netbin-nya udah kebaca belum? Belum Pak, belum Pak. Oh, belum ya? Saya udah ya. Di saya udah. Udah. Apa udah? Udah. Oke. Nah, ada dua perbedaan ya antara append dengan setText. Oke ya. Jadi ada dua perbedaan. Kalau append ini untuk menambah isi ya. Jadi isi yang lamanya nggak akan ketimpa gitu ya. Jadi tidak menimpa data yang sudah ada. Oke. Kemudian untuk metode setText ya, setText ini adalah gunanya untuk mengubah isi ya dan menimpa data yang sudah ada, atau bukan menimpa ya, tapi mengganti ya, mengganti data yang sudah ada atau isi yang sudah ada. Oke ya. Nah, kita ambil contoh misalkan tadi ini kan TA ya, TA isi file. Nah, ini kan TA isi file ya. Nah, ini kan teksnya kan isinya adalah seperti ini. Misalkan teksnya isinya hello, ini isi pertama. Ini kan isi dari TA isi file. Kalau kita ada perintah seperti ini, ya, misalkan ada perintah TA isi file, oke ya, ini isi file efek kecil ya. Misalkan .setText hello, ini isi pengganti, misalkan kayak gini. Oke. Maka tulisan teksnya akan berubah menjadi hello, ini isi pengganti. Nah, kayak gitu. Kalau dia misalkan setelah ini TA isi file, lalu ada misalkan kita ketikkan seperti ini. TA isi file, kemudian append. Ya, append. Misalkan kita kasih \n, isi selanjutnya, misalkan kayak gini. Isi selanjutnya. Isi selanjutnya. Ya. Nah, misalkan TA isi file, ya seperti ini ya, \n, kemudian isi selanjutnya. Oke. Yang kayak gini ya. Nah, nanti dia akan mengisi tulisan yang ada di bawahnya. Jadi kalau data sebelumnya nanti kan ini kita ibaratkan, ya kan tadinya isinya kotak begini ya. Nah, isinya kotak. Lalu kan ada tulisannya seperti ini, tulisan aslinya. Hello, ini isi pertama, misalnya kayak gitu. Ya. Lalu kalau ada perintah seperti ini, ya, kalau misalkan ada perintah TA isi file ini
/n isi selanjutnya, maka dia akan tercetak di line berikutnya. Jadi kalau /n artinya enter. Jadi dia akan terisi seperti ini. Isi selanjutnya. Begitu dia diklik lagi, nanti keklik isi selanjutnya, nanti akan tertulis lagi di sini. Isi selanjutnya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, kalau ada titik berarti nanti dia sesuai, nanti ada titik juga. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ada perintah untuk mengganti, ya, mengganti berarti dengan menggunakan set text. Oke ya. Hello ini isi pengganti, maka ini semuanya akan dihapus. Begitu dia ada ketemu hello ini isi pengganti, maka tulisannya berubah menjadi hello ini isi pengganti. Oke. Paham ya? Jadi perbedaan antara set text dengan append. Ya, kalau append menambah, kalau set text ini mengganti tulisan yang ada di dalam teks area. Oke. Sekarang kita kembali ke sini lagi ya. Ya, ada tambah dari button. Isinya adalah ini, TIC file append. Oke, sudah. Kemudian yang berikutnya adalah baca. Kalau baca itu get text ya. Get text. Ya, get text berarti LBL output set text diambil dari TIC file get text. Jadi dia ngambil jadi isi dari tulisan yang ada di dalam TIC file ini akan kebaca, lalu akan dimasukkan ke dalam LBL output. Kemudian hapus isi teks area, caranya gimana sih? Ya tinggal diganti aja, set text, petik-petik. Jadi dia langsung akan ke hapus. Nah, sekarang kita akan coba running ya. Kita akan coba running. Di running ini ya, run. Kemudian run file atau shift F6. Oke. Oke, nah ini posisinya sudah di sini ya. Hello ini isi pertama. Lalu kan begitu dia diklik tambah dari button, dia akan mengisi yang ada di bawahnya. Hello ini dari button. Kalau saya klik lagi, dia akan terus saja begini. Nambah terus. Oke, nah kalau saya hapus, dia akan kehapus. Kenapa dia bisa kehapus? Karena menggunakan set text. Set text tapi isinya petik-petik. Kemudian, kalau saya isi begini, ini kan teks area bisa diketik ya. Ini bisa diketik. Oke. Lalu klik tambah dari button, nanti hello dari button. Klik baca, dia akan baca di sini. Ini bisa diketik, hello dari button. Ya. Saya kayak gini. Ini tambahan dari ketik. Nah, ini saya ketik ya. Lalu dibaca kayak gini. Ini bisa diketik, hello dari button, tambahan dari ketik. Nah, ini. Oke. Nah, ini kalau baca, dia akan membaca teks area, lalu dimasukkan ke dalam LBL output. Hapus teks area, dia akan kehapus. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Kerjakan terlebih dahulu ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Langsung aja dikerjain. Kemudian kalau sudah selesai, di-share ya, share screen untuk ditampilkan. Oke. Sudah selesai gitu. Ada? Ada pertanyaan? Udah semua? Aditya udah belum? Belum, Pak. Udah baru coba. Kenapa? Lagi ngerjain? Iya, lagi dicoba, Pak. Ini. Oke, silakan. Dikerjakan terlebih dahulu.
Oke, sudah belum? Belum, Pak. Pak Chan, mau nanya Pak Chan. Ya, silakan. Itu yang private void itu actionnya yang di mana, Pak? Yang ditambah dari button atau baca? Button apa? Nah, itu kan buttonnya ada berapa? Ini kan ada 4 ya, ada 3 ya buttonnya ya. Ada add hello from button itu namanya button tambah teks. Jadi kalau diklik button tambah teks, ini sebenarnya tulisannya yang ini, add hello from button, itu nama variabelnya button tambah teks. Begitu dia diklik kanan, event perform, nah ini tulisannya, button tambah teks action perform, TA isi file open, ya petik \n hello dari button. Nah ini yang akan ditulis. Begitu dia diklik, yang ini ya, yang button tambah teks ya, klik ini nanti akan nambah otomatis di bawahnya. Nanti bacaannya apa? Hello dari button. Kemudian kalau hapus isi teks itu ada di satunya lagi. Nah ini, isi file set text nanti akan ke hapus. Lalu kalau untuk yang baca, nah ini button baca isi teks area. Ya, jadi kayak gini. Nah, namanya sebenarnya bukan ya namanya button baca isi teks area ya, ini ya. Tuh, button baca isi teks area. Button baca isi teks area yang ini. Nah, nanti label output set text TA isi file get text. Kita akan baca ini semua lalu dimasukin ke sini ke dalam output. Oke? Paham ya? Jelas ya? Oke. Ya, Pak. Yo. Kalau udah selesai, silakan men-share screen. Oke. Saya rasa pasti ada yang sudah selesai. Ada yang belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, silakan. Di-share screen terlebih dahulu. Ada? Sebentar, Pak. Silakan di-share screen. Oke, di running ya. Running. Di share screen ininya ya. Outputnya juga di share screen. Pin, oh ya udah. Oke. Oke, kemudian baca dulu, diklik, baca. Bacanya diklik, klik, baca. Oke, udah. Sekarang hapus tag area. Oh, sudah selesai. Udah. Sip. Selesai, di-close saja. Nah. Yang lain ada lagi? Ada lagi yang lain? Udah, Pak. Oke, silakan. Oke, di running. Jangan lupa di running.
Muncul nggak, Pak? Oh, muncul. Bagus, bagus. Oh, Reset text area, oke, udah selesai. Ada lagi yang lain? Satu lagi ya, satu lagi. Oke, satu lagi, siapa lagi yang sudah? Enrico, gimana Enrico? Bisa? Nadifa? Sudah Pak, tapi kok nggak bisa di-run ya Pak? Nggak bisa di-run, coba di share screen. Sudah Pak, sudah. Ini udah begini Pak, munculnya. Coba klik close. Coba kamu dari Javarico, dari SRC ya. Sebentar. Nggak usah. Ini aja. Itu kan klik yang di sebelah kiri yang project, coba yang project, diklik. Klik kamu bikin baru ininya deh, bikin baru dari Javarico, ya Javarico, klik kanan, new package, Java package. Nah itu latihan TA, ketik gitu ya, latihan TA, oke. Nah, text area maksudnya ya, klik finish. Kalau udah, oke, sudah ada belum latihan TA? Ini Pak. Udah, diklik latihan TA-nya, new JFrame. Oke, new JFrame, klik aja. Namanya apa itu? FRMTA aja deh, supaya gampang. FRMTA. Udah, finish. Oke. Kan kosong tuh ya. Kosong kan? Iya Pak, kosong Pak. FRMTA, klik. Coba di running. Running nggak? Bisa running nggak? Bisa. Bisa jalan nggak? Bisa Pak, bisa jalan. Udah di close. Nah, itu copy aja tuh isinya itu yang di latihan TA tuh. Yang FRMTA. Oke, di double klik dulu. Itu kan atas tuh udah ada. Nah, itu di blok tuh semuanya. Dari set itu di blok. Di blok. Dari set text area. Enggak, di ininya aja. Di formnya aja di blok. Ini Pak. Di copy semuanya set text area. Tekan shift aja, jangan. Desainnya aja diklik. Kemudian dari set text area sampai output tuh di blok. Shift terus tekan gitu ya. Terus copy deh. Copy, edit copy. Pindahin ke situ. Paste. Oke, nah coba di running. Ya udah datang aja. Nah ini Pak. Itu bisa. Udah kan? Udah. Nah udah nih Pak. Oke, udah ya. Sip. Oke Pak, kasih Pak. Yuk. Kadang suka nyangkut pada saat bikinnya. Ya udah ganti deh.
Masuk dulu aja, masuk. Dari bentar-bentar ya, maaf. Ada orang telkom. Oke. Berikutnya, ini kita akan coba masuk ke sini ya. Tadi teks area saya anggap sudah selesai, udah ngerti. Lalu text pane. Nah, kalau text pane ini apa sih? Text pane ini yang membedakan text pane dengan text area adalah text pane ini kita bisa membaca tulisan yang tulisan HTML ya. Jadi dia bisa text plain atau bisa juga dalam bentuk teks HTML. Nah ini ya. Kemudian metode yang digunakan adalah set page ya, menentukan sumber konten dari text pane, bisa dari file atau dari URL. Kemudian get text digunakan untuk mendapatkan teks. Lalu ada set text, ini digunakan untuk mengganti isi teks yang ada pada teks area. Sedangkan append ini adalah untuk menambahkan isi teks yang ada pada teks area. Nah ini contohnya misalnya kita mau buat seperti ini ya. Teks yang tampil berasal dari URL. Nah ini contoh. Nah ini misalkan kita buat seperti ini ya. Ini dari text pane ya. Ini contoh. Nah. Lalu saya ketikkan seperti ini, http://www.google.com misalkan. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Cuman memang karena ini sangat sederhana, jadi dia banyak nggak ngerti gitu ya. Kalau misalkan ada JavaScript, ini JavaScript-nya nggak bisa kebaca. Saya cuma bisa baca HTML aja. Ini kelemahannya. Jadi memang agak kurang bagus juga ya kalau untuk yang text pane. Nah ini hasilnya seperti ini kira-kira. Saya ketikkan www.google.com, memang muncul sih, cuman jelek hasilnya. Oke ya. Tapi Anda bisa tahu sendiri ya. Jadi sebenarnya kita bisa membaca format yang teks yang terformat ya. Oke, kita skip aja ya untuk yang text pane. Silakan tambahin sendiri kalau mau belajar. Kalau editor pane ini sama dengan penggunaan JText pane. Jadi sama aja ya. Parent class dari JText pane. Jadi bisa ya. Nah, sekarang kita akan buat form mencari deret. Oke ya, kita akan buat form seperti ini. Jadi kita buat teks berbentuk teks area. Kemudian ini kita akan buat deret bilangan asli, misalkan 20 sampai dengan 50. Lalu klik cari. Oke. Nanti datanya itu adalah akan muncul dari 20 sampai dengan 50. Nah, untuk deret bilangan genap startingnya itu kita nggak tahu nih. Bisa jadi orang nulisnya dari 1 sampai 7. Berarti yang akan muncul adalah 2, 4, 6, 8. Nah, sekarang kita belajar algoritmenya dulu ya, supaya jelas. Nah, kalau misalkan saya mau menampilkan gini. Deret bilangan asli, oke, dari berapa? Dari 3 sampai dengan 9. Oke, berarti angka yang akan muncul berapa? Angka yang akan muncul berapa coba? Berapa hasilnya? Oke, ini hasilnya. Berapa coba? 3. Kemudian apa? Ayo, 3. Terus? 4, 4. 5, 6. 9. Sudah jelas ya? Nah, problemnya adalah kalau datanya itu seperti ini. Deret bilangan asli, ada nggak kalau orang nulisnya segini? 10 sampai dengan 3. Berarti kebayangi gimana?
Mundur, Pak. Oke, berarti gimana? 9, 9, 8, 8, 5 sampai 3. 6, 8, 7, 4, 3, 6, 5, 4, 3. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya deret ya, deret bilangan asli. Nah, berarti kita akan gunakan dua jenis for. For yang pertama adalah for in I sama dengan, nah, ya, for in I sama dengan awal ya. Misalkan dia for in I sama dengan awal, kemudian titik koma, I lebih kecil atau sama dengan akhir, lalu I plus plus. Nah, ini seperti itu ya. Nah, karena dia I-nya dia akan terus loop kalau dia lebih kecil daripada akhir, lebih kecil atau sama dengan akhir. Oke. Kemudian ini ya, ini untuk yang pertama. Bagaimana dengan yang kedua? Kalau dengan yang kedua, berarti kita gunakan seperti apa? For in I sama dengan awal, lalu I lebih besar atau sama dengan akhir, lalu I apa? Kan menurun ya, berarti I min min. Ini nanti akan kurung kurawal tutup. Ini kira-kira untuk yang akhir. Nah, ini seperti ini ya. Jadi, logiknya udah tahu nih. Jadi, kalau deret bilangan asli, oh, berarti yang pertama itu dia naik. Ya, kemudian yang kedua adalah dia turun. Nah, bagaimana kita bisa menentukan mana yang naik, mana yang turun? Berarti kita harus gunakan apa? Apa? Kita harus gunakan apa? If. Saya udah ajarin juga yang if-nya ya. Berarti kita gunakan if. Gimana? Misalkan, if awal lebih besar daripada akhir. Oke. Berarti dia kalau awal if akhir lebih besar daripada awal gitu ya. If akhir lebih besar daripada awal. Memang begitu kan? Akhir harus lebih besar dari awal kalau untuk yang extending ya. Nah, ini kemudian ditutup, ini kan tutupnya nih ya. Setelah itu kan ditutup. Oke, ditutup. Kurung kurawal tutup. Ini milik kurung kurawal tutupnya yang if. Nah, berarti sisanya adalah di else. Else kurung kurawal buka, lalu di bawahnya ada kurung kurawal tutup. Nah, komennya nanti nih akan diisi. Ini kan nanti diisi. Ini nanti ini berupa programnya ya. Ini ada berupa program. Lalu di sini ada berupa program. Programnya seperti apa nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Ini sudah nih. Kita posisinya seperti itu. Nah, lalu implementasinya seperti apa sih? Oke, implementasinya seperti apa? Nanti kita akan buat seperti ini. Jadi ini ada desainnya. Pertama adalah deret bilangan asli. Oke, deret bilangan asli. Pertama kita akan buat ya. Kita akan buat desain dulu seperti ini dulu. Satu-satu dulu aja ya, deret bilangan asli. Lalu yang ini TXT nilai awal. Kemudian satunya lagi adalah TXT nilai akhir. Lalu berikutnya adalah button deret asli.
Oke, nah ini adalah TA deret asli. Nah, ini udah. Kemudian codingannya dari yang ini aja yang di coding, yang ada di button cari, ya kan? Oke, nah ini codingannya seperti apa? Sekarang saya mau ganti N1 menjadi awal, ya. Awal, ya. Kemudian satu lagi adalah akhir. If akhir lebih besar daripada awal, tadi ya. Lalu, in I1 sama dengan awal, kemudian I kurang atau sama dengan akhir, I plus plus. Nah, berikutnya adalah else. Else-nya seperti apa? In I sama dengan, for I sama dengan awal, dan I lebih besar daripada atau sama dengan akhir, lalu I min. Ya, seperti itu. Kita cek dulu apakah akhir lebih besar daripada awal. Kalau iya, nah ini isinya seperti ini. Nah, supaya datanya itu harus dibersihkan terlebih dahulu, kita buat dulu nih TA deret asli sama dengan, ya, petik-petik. Jadi dihapus dulu. Ini adalah untuk hapus isi TA deret asli. Jadi ini harus dihapus. Kalau sudah dihapus, baru kita cek. Ya, ini cocoknya ke mana gitu. Sekarang kita akan coba running. Ya, kita coba running. Kita tunggu masih running, ya. Masih di-compile. Nah, sudah. Nah, ini nilai deretnya misalkan startnya dari 5 sampai 10. Begitu cari, nanti akan muncul 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kalau misalkan yang kirinya 50, maka dia akan ubah menjadi 50 sampai ke 10. Ya, turun. 50, 49, 48, 47, 46, dan seterusnya sampai ke 10. Oke. Nah, ini adalah codingannya seperti itu. Nah, berikutnya, untuk yang bilangan genap. Oke. Untuk yang bilangan genap, saya akan ilustrasikan seperti ini dulu ya. Kalau untuk yang bilangan genap, ya ini kan kita buat deret bilangan genap. Deret bilangan genap. Yang pertama sesuai dengan skenario. 2 sampai dengan 20. Berarti deret bilangan genapnya apa yang muncul? Coba. Berapa angkanya? 2, 4, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 14, 14, 16, 18, 20. Oke, udah benar ya. Nah, problemnya adalah user kan suka semau-maunya ya. User kan suka semau-maunya. Jadi user kalau dia masa kita nggak boleh user nulisnya begini, 3 sampai dengan 12. Oke. Berarti gimana coba? Yang muncul? Yang muncul 4, terus 6, 8, 10, lalu 12, Pak. 12. Oke. Itu kan user ya. Kalau user nulisnya kayak gini, 5 sampai dengan 11. Oke, dari ganjil ke ganjil malah. Nah, ini gimana? Yang muncul berapa? Berarti yang muncul itu 6, 6, terus 8, kemudian 10. 10. Oke. Nah, jadi ada kemungkinan seperti itu. Kemungkinan yang terakhir, misalkan user tulisnya kayak gini. Ya. 4 sampai dengan 9. Nah, nanti yang muncul nanti angkanya berapa? 4, 6, 8.
Seperti itu kira-kira. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ya oke ya, kalau si usernya kita nggak tahu nih mau masukinnya seperti apa, ya ini kan ini problem pertama ya, suka-suka user kan mau masukinnya angka berapa. Kemudian problem yang kedua adalah kalau dia terbalik jadi 20 sampai 2, berarti sama ya caranya dengan yang di atas. Nah, berikutnya adalah bagaimana menentukan angka tersebut ganjil atau genap. Dengan cara apa coba? Apa sih kriteria ganjil itu? Genap itu. Genap adalah Kelipatan bilangan. 2. Bukan. Ya betul juga. Bilangan yang habis dibagi berapa? 2. 2. Ya. Bilangan yang habis dibagi 2. Jadi berapapun bilangannya kalau dia habis dibagi 2 adalah genap. Contoh 8. 8 habis dibagi 2. Berarti 8 bagi 2, 4. Gitu ya, sisanya 0. Ya, berarti ya, apa nih kesimpulannya? Sisa pembagiannya sama dengan 0. Ya, namanya habis dibagi 2, yaitu sisa pembagiannya sama dengan 0. Atau, kalau di dalam sintak matematik, satu n bilangan, n sebarang bilangan, ya, kalau dia dibagi itu modulus ya, modulus atau persen. Kalau di sini, ya, n/2 itu sama dengan 0. Ini untuk genap. Nah, di luar itu apa? Ganjil. Kalau n/2 lebih tidak sama dengan 0, maka dia termasuk ganjil. Oke, nah. Jadi gimana caranya? Kita bandingin dulu, ya. Pertama kan 3, misalkan kita ambil yang ini ya, yang pendek nih. 4 sampai dengan 9, berarti 4, ya kita cek dulu nih ya. Ini ilustrasinya. 4/2. Ini 0 ya. Oke, berarti dia genap. Selanjutnya 5. 5/2 ini sama dengan berapa? 1. Berarti dia bukan genap. Kemudian, atau ganjil gitu ya. 6/2. 6/2, 0. Ya, masuk genap. Kemudian 7/2 sama dengan 1. Dia bukan genap. 8/2 berapa? 0. Ya kan? Berarti dia genap. 9/2 sama dengan 1. Dia bukan genap. Ya kan? Genap atau bukan genap. Kayak gitu aja ya. Atau genap atau ganjil. Tapi dalam hal ini kan kita lagi nggak nyari ganjil ya. Jadi yang dicari adalah yang genap saja. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita sudah lihat nih polanya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Penambahannya berapa? Pola penambahannya berapa? 1, Pak. 1. Nah, rumusnya sama kan ya? Titik-titik persen 2, titik-titik persen 2, titik-titik persen 2, gitu kan? Atau I/2, atau N/2, N/2, N/2. Cuma N-nya berubah. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga rumusnya udah tahu, ya. Selanjutnya kita tinggal bandingkan. Kalau dia sama dengan 0, ya, baru kita masukkan ke append. Sehingga ya kita bisa masukkan ke dalam program seperti ini. Sehingga hasilnya kita akan buat program seperti ini. Nah, ini contoh. Ya,
Ini saya ganti aja ya, menjadi awal, yang satunya akhir. Pertama kita fokus apakah akhir lebih besar daripada awal. Ini sama ya. Nah ini udah saya kasih tahu tuh caranya. N1 sama dengan 2 ya. N1 2, N2-nya ini misalkan awalnya 2, kemudian akhirnya 8, maka 2, 4, 6, 8. Selanjutnya, kalau awalnya 1, akhirnya 9, maka 2, 4, 6, 8. Kalau awalnya 1, kemudian akhirnya 6, maka 2, 4, 6. Lalu kalau awal 2 dan akhir 9, maka 2, 4, 6, 8. Nah, ini udah ketahuan ya. Polanya kita udah tahu. Nah, sekarang for in I sama dengan awal, ya. Ini kan awal ya. Kemudian I kurang atau sama dengan akhir, I plus plus. Jadi kita cek. I persen 2 sama dengan 0. Kalau iya ya. Oke, maka TA deret genap append I plus. Nah ini. Nah, else. Nah ini. Sekarang kita akan coba. In I, for in I sama dengan awal, ya. Lalu I kurang atau sama dengan akhir, I min-min. Oke, nah ini seperti itu. Sehingga pada saat kita running, ya, oke, ini misalnya kita running nih ya. Kita running, maka berapa nih deret bilangan genap dari 7 sampai 21. 7 sampai 21 berarti 7 nggak masuk, 21 nggak masuk. Harusnya dari 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ya, ini hasilnya nih. Ya, ini hasilnya seperti ini. 7 sampai 21. Nah, kalau 70 sampai 79 sampai 21, maka yang akan tampil adalah 78 sampai ke 22. Karena dia paling kecilnya 21. Oke. Ya, seperti itu. Misalkan 4 sampai 21. 3 di sini ya. Berarti 4 sampai 20 nanti akan muncul. Tapi kalau 30, ya 30 sampai 21, maka 30, 28, 26, 24, 22. Yang paling kecilnya 21. Oke. Sampai sini jelas? Oke, nah sekarang saya akan share screen. Ya, codingannya seperti apa sih? Codingannya pertama untuk yang event action perform. Ini kan sebenarnya latihan ya. Harusnya saya nggak kasih tahu jawabannya. Oke. Nah, ini kira-kira saya akan berikan ya. Nanti saya akan masukkan ke chatnya ya, jawaban dari skrip yang ada di dalam button deret asli action perform. Jadi yang di copy itu yang sebenarnya jangan copy ya, in awal gitu ya. Nanti kamu lihat aja, kamu copy atau kamu lihat. Kemudian yang berikutnya adalah untuk yang bilangan genap. Ya, untuk yang bilangan genap. Nah ini contohnya, ini untuk yang deret genap. Oke. Nah sampai sini ya, untuk yang genap. Lalu saya akan kirimkan juga hasilnya. Oke. Nah, selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, saya rasa cukup ya, semuanya udah bisa. Silakan mendownload dulu ya scriptingnya. Kemudian untuk bahan latihan Anda. Minggu depan terkait dengan UTS ya. Soalnya itu sama, jadi nanti ada soal, kemudian kalian buat codingannya dan
dikumpulkan ya seperti itu ya. Jadi ada soal kemudian diisi ya programnya. Seperti itu ya, kira-kira nanti bahannya adalah sampai dengan pertemuan hari ini. Ya, untuk pekan depan UTS. Ada pertanyaan? Untuk Ada ya? soalnya kira-kira ada berapa soal ya, Pak? Soalnya kira-kira ada berapa ya? 5. 5 ya? Soalnya ada 5. Oke. Baik, Jangan terima kasih, tanya Pak. soalnya apa gitu ya. Ya enggak lah, Pak. Banyaknya aja. Makasih ya, Pak. Ya. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau didiskusikan, bisa via WA Group, ya. Atau mau japri saya, Pak, saya coba-coba kok nggak bisa gitu ya. Silakan aja ya. Yuk, sampai ketemu di 2 pekan lagi ya. Di pertemuan ke-9 ya. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Ya, ngerti semua? Aditya ketawa-tawa nih. Dit, jelasin, Dit. Nat, diam aja, Nat. Baru juga bukan netbin.